Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Niki waktu doa dalam hatinya baca nopo nggih? Amin nopo qabul? Oh amin nggih. Kalau pikir pun ganti qabul. Nek qabul niku namine pentol niku nggih. Oh pentol kabul. Nah nggih. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, melanjutkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, yaitu fikih 4 madhab yang terkait masalah qasrus sholah atau sholat qasar. Dan sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, perlu kita ulangi sedikit apa yang telah kita bahas. Yang pertama terkait dalil-dalil diperintahkannya sholat qasar. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 101, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jika kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ayat ini dihukumi oleh para ulama sebagai dalil umum. Artinya siapapun yang sedang safar, baik dalam kondisi aman atau dalam kondisi nyawanya terancam, maka dia dibolehkan untuk melaksanakan sholat qasar. Jadi tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang sedang khawatir sewaktu-waktu diserang oleh musuh. Karena dalam lanjutan ayat tadi Allah mengatakan, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kemudian dalil yang kedua, hadis dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, aku pernah menemani Rasulullah SAW ketika safar, dan beliau tidak pernah sholat lebih dari 2 rakaat ketika safar. Artinya beliau selalu mengqasar sholatnya, termasuk yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Jadi sholat qasar ini selalu dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia, di antaranya Khulafaur Rasyidin
ketika mereka melakukan safar. Kemudian dalil yang ketiga, hadis Nabi SAW, salat disyariatkan oleh Allah pada awalnya hanya 2 rakaat. Kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj, Allah tambah jumlah rakaatnya menjadi 4 rakaat bagi orang-orang yang sedang tidak safar. Sedangkan bagi orang yang safar, jumlah rakaatnya sama seperti semula, berarti tetap 2 rakaat. Maka dari dalil-dalil ini kemudian para ulama menyimpulkan apa sebenarnya hukum melaksanakan sholat qashar. Yang pertama, dalam madhab Hanafi, sholat qashar itu dihukumi wajib bagi seorang musafir. Jadi kalau ada orang safar, mau tidak mau dia harus mengqashar sholatnya. Bahkan dalam madhab Hanafi disebutkan, kalau ada orang yang safar tapi dia tidak mau mengqashar sholatnya, dia tetap sholat 4 rakaat, maka di akhir sholatnya atau ketika dia melaksanakan tasyahud akhir, sebelum salam dia harus melakukan sujud sahwi. Jadi ini penekanan yang diberikan oleh madhab Hanafi. Dalil yang digunakan adalah dalil yang ketiga yang tadi saya sampaikan, sholat pada awalnya disyariatkan 2 rakaat, kemudian ditambah bagi orang yang tidak safar, dan jumlahnya tetap bagi orang-orang yang sedang safar. Adapun menurut madhab Maliki, sholat qashar itu dihukumi sunnah muakkadah. Artinya satu perbuatan yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan, bahkan kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Dan dalil yang digunakan oleh madhab Maliki, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika safar, beliau tidak pernah menyempurnakan jumlah rakaatnya sama sekali. Artinya kalau beliau itu safar, pasti beliau itu mengqashar sholatnya. Dan ini adalah dalil yang kedua yang telah kami sampaikan. Adapun pendapat yang terakhir, dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali, mereka berpendapat sholat qashar itu hukumnya rukhsah, satu keringanan atau dispensasi hukum yang kita selaku hamba Allah itu diberikan pilihan antara melaksanakan rukhsah itu atau meninggalkannya. Jadi bukan dalam tahapan diwajibkan, bukan pula sangat ditekankan, tapi dalam tahapan netral. Monggo yang ingin melaksanakan dan monggo yang tidak ingin melaksanakan sholat qashar. Dan menurut kami, dari 3 pendapat ini yang lebih rajih adalah pendapat yang ketiga, pendapat madhab Syafi'i dan Hambali, yang menghukumi sholat qashar itu adalah rukhsah. Sifatnya itu pilihan. Pilihan bagi siapa saja yang ingin mengerjakan atau siapa saja yang tidak ingin mengerjakannya. Dan di antara dalil yang digunakan oleh madhab Syafi'i dan Hambali, yaitu hadis dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan sholat qashar pada hakikatnya adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, maka terimalah sedekah itu. Jadi kemarin saya sampaikan, kalau kita ini sebagai manusia senang apabila diberi sesuatu oleh orang lain,
Maka seharusnya kita jauh lebih senang jika yang memberi itu adalah Allah. Maka sholat qashar ini Pak, ini hadiah. Sholat qashar ini diskon, sedekah yang Allah berikan kepada hambanya. Maka kita sebagai hambanya harus dengan senang hati menerima hadiah yang Allah berikan itu. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan, Allah itu senang apabila ada rukhsah yang telah Allah tetapkan bagi hambanya itu dikerjakan oleh hambanya, sebagaimana Allah itu senang apabila ada kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya juga dikerjakan oleh hambanya. Jadi kita kalau melaksanakan sholat qashar itu sama sebenarnya dengan kita itu melaksanakan sholat secara sempurna. Allah sama-sama ridho, dan insya Allah tidak ada potongan pahala. Walaupun jumlah rokaatnya didiskon Pak, tapi insya Allah pahalanya tidak didiskon. Pahalanya tetap sempurna, sama dengan orang yang mengerjakan sholat 4 rokaat. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis dari Aisyah, beliau mengatakan, aku pernah melakukan safar bersama Nabi SAW ketika umrah di bulan Ramadan, dan pada saat itu beliau tidak berpuasa dan aku masih berpuasa karena safar itu Pak, dan beliau melaksanakan sholat qashar sedang aku menyempurnakan sholatku. Kemudian kata Aisyah, kata Nabi, mohon maaf, kata Nabi SAW ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya masih puasa, engkau sudah berbuka. Saya menyempurnakan sholat, engkau mengqashar sholat. Lalu yang benar yang mana Rasulullah? Kata beliau, ahsanti ya Aisyah, yang kamu lakukan itu sudah benar. Artinya kalau saya ini qashar tapi kamu tetap menyempurnakan sholat, dua-duanya benar. Kalau saya ini sudah tidak puasa tapi kamu masih puasa, maka dua-duanya juga benar, tidak ada yang salah. Begitu juga dalam riwayat yang lain, pernah satu ketika Nabi SAW melakukan safar bersama sahabatnya, dan dari rombongan sahabat itu Pak, sebagian sahabat ada yang melakukan sholat qashar, sebagiannya lagi ada yang menyempurnakan, sebagiannya ada yang sudah membatalkan puasa, sebagiannya lagi ada yang masih berpuasa. Tapi yang menjadi catatan dalam hadis itu, kata Anas bin Malik, antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, walaupun terjadi perbedaan pendapat, mereka tidak saling mencela. Tidak ada yang mengklaim mana pendapatnya yang paling benar. Yang mengqashar sholatnya tidak mengatakan qashar sholat itu yang paling benar. Yang menyempurnakan sholatnya juga tidak mengklaim demikian. Artinya kalau misalnya jenengan rombongan melakukan safar ke satu tempat, kemudian jenengan rombongan itu mampir di sebuah masjid, maka tidak perlu dipaksa Pak. Monggo yang mau qashar silakan, yang mau menyempurnakan silakan. Jadi tetap sholat pertamanya itu berjamaah. Cuman pertanyaannya, yang jadi imam siapa Pak? Yang qashar atau yang menyempurnakan? Sinten sing jadi imam? Yang jadi imam yang mengqashar sholatnya. Jadi yang jadi imam yang mengqashar sholat, setelah 2 rakaat dia salam. Sedangkan bagi yang tidak berpendapat mengqashar sholat, dia bangkit lagi, menambah lagi sholatnya 2 rakaat, dan dia menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat.
Tapi yang terjadi kan tidak demikian, Pak. Sing kosor gawe jamaah dhewe, nggih. Kemudian sing menyempurnakan buat jamaah sendiri. Akhirnya dalam satu masjid ada 2 jamaah. Nah, ini yang kurang benar. Maka jenengan kalau misalnya ada rombongan safar, jenengan sampaikan ini, tidak apa-apa, sholatnya tetap jamaah saja, tapi yang jadi imam yang qasar sholat. Nanti yang tidak mau mengqasar, silakan ditambah lagi jumlah rokaatnya. Kemudian yang kedua, masalah yang sudah kita bahas terkait jarak dibolehkannya mengqasar sholat. Dalam masalah ini ada 3 pendapat yang telah kami sampaikan. Yang pertama, dalam madhab Hanafi, orang itu dibolehkan mengqasar sholat ketika dia sudah menempuh jarak 2 hari 2 malam. Mohon maaf, 3 hari 3 malam. Ini dalam madhab Hanafi. Dan perjalanan 3 hari 3 malam ini dalam satu harinya tidak dihitung 24 jam, tapi hanya dihitung mulai ba'da subuh sampai datangnya waktu zuhur. Berarti kurang lebih 7 jam. Jadi satu hari di sini dihitung 7 jam. Maka kalau perjalanan itu ditempuh selama 3 hari 3 malam, 7 jam dikali 3 berarti 21 jam perjalanan. Ini yang menjadi patokan dalam madhab Hanafi. Tapi kan sekarang ada teknologi, Pak. Kalau kita coba hitung menggunakan Google, 1 jam perjalanan kalau ditempuh dengan jalan, ini bisa menempuh jarak 6,4 km. Kurang lebih 6,4 atau 6,5 km. Maka kalau 6,5 km ini dikali 21 jam, kurang lebih ketemu jaraknya itu 134 km. Nggih, 134 km. Ini kalau dihitung menggunakan jarak. Walaupun dalam madhab Hanafi tidak direkomendasikan. Patokan mereka tetap safar 3 hari 3 malam. Setiap harinya safarnya itu 7 jam. Ini dalam madhab Hanafi. Dalil yang mereka gunakan yaitu mereka mengkiaskan dengan masalah durasi memakai khuf atau durasi memakai stiwal bagi orang-orang yang sedang safar. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, bagi orang yang sedang mukim tidak safar, dia boleh memakai stiwal atau sepatu khusus ketika musim dingin itu, Pak. Dan ini boleh dipakai selama 1 hari. Masuk hari berikutnya harus dilepas, kemudian dia berwudu secara sempurna, kemudian dipakai lagi selama 1 hari penuh, sehingga ketika berwudu pada sholat berikutnya tidak perlu melepas khufnya. Ini bagi orang yang mukim. Tapi bagi orang yang sedang safar, dia boleh memakai khuf atau stiwalnya, tidak perlu dicopot selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu kalau wudu, dia hanya perlu membasuh atas khufnya. Ketika membasuh kaki, diganti dengan membasuh bagian atas khufnya. Maka dari dalil ini, dari hadis ini, kemudian para ulama dalam madhab Hanafi menyimpulkan, oh berarti yang dimaksud dengan musafir yang hakiki, musafir yang sebenarnya menurut mereka, yaitu orang yang menempuh perjalanan 3 hari berdasarkan durasi memakai khuf bagi orang yang sedang safar. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat dari jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka berpendapat jarak yang ditempuh
bagi orang yang sedang safar paling tidak yaitu perjalanan selama 2 hari 2 malam. Jadi kalau tadi madhab Hanafi pinten 3 hari 3 malam, kalau dalam jumhur ulama 2 hari 2 malam. Nah, perjalanan 2 hari 2 malam ini kalau dikonversikan dalam bentuk kilometer kurang lebih sama dengan 89 kilometer. 89 kilometer ini kalau dalam hitungan Arab sama dengan 4 buret, sama dengan 16 farsah. Nah, ini istilah bahasa Arab, Pak, bukan istilah bahasa Inggris. Yeah. Bahaya kalau bahasa Inggris salah nyebut bahasa Indonesia mangke mboten difahami. Yeah. Jadi 4 burat yang disebutkan dalam hadis itu, Nabi mengatakan, wahai ahlu Mekah, penduduk Mekah, jangan kalian itu mengqashar salat sebelum mencapai jarak 4 burat. 4 burat ini yang disebutkan dalam redaksi hadisnya. 4 burat ini sama dengan 16 farsah. 16 farsah sama dengan 88,7 km. Kalau dibulatkan sama dengan 89 km. Pun ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang terakhir, ini pendapat di luar pendapat para ulama madhab, yang menurut saya paling rojih dalam masalah ini, yaitu pendapat dari Ibnu Qudamah, beliau ulama madhab Hambali, dan pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauzi. Menurut mereka, dalam masalah sholat qashar ini tidak ada batasan jarak, dikembalikan kepada urf atau kebiasaan adat tradisi yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau menurut masyarakat setempat, orang yang melakukan safar ke Surabaya itu sudah dianggap sebagai musafir walaupun jaraknya belum mencapai 89 km, maka boleh baginya untuk mengqashar sholat. Ini yang harus jadi catatan. Walaupun belum 89 km, Pak, tapi kalau menurut kebiasaan masyarakat setempat, oh itu sudah safar, monggo jenengan melakukan sholat qashar. Apa dalilnya? Yang pertama, berdasarkan keumuman ayat dalam surat An-Nisa ayat 101 tadi. Allah berfirman, jika kalian melakukan safar di atas muka bumi. Di sini Allah tidak menunjukkan batasan jaraknya. Selama kalian melakukan safar, berapapun itu jaraknya, maka boleh bagi kalian untuk mengqashar sholat. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang digunakan oleh jumhur ulama tadi, wahai penduduk Mekah, kalian jangan mengqashar sholat sebelum mencapai jarak 4 burat. Ternyata hadis ini tergolong hadis mauquf, hadis yang berhenti sanadnya pada tingkatan sahabat. Artinya tidak tersambung sampai ke Rasulullah, Pak. Sanadnya berhenti sampai sahabat Abdullah bin Abbas. Sehingga menurut sebagian ulama ini bukan perkataan Rasulullah, tapi perkataan siapa? Abdullah bin Abbas. Maka berdasarkan dua dalil inilah kemudian para ulama ini, yaitu Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim, menyimpulkan masalah jarak dikembalikan kepada urf atau kebiasaan adat tradisi masyarakat setempat. Maka berikutnya kita masuk bab yang baru dalam masalah qashar, yaitu al-maudhi alladzi yajuzu fihi al-qashar. Artinya kapan kita ini boleh melakukan sholat qashar. Jadi maksudnya
ketika kita ini keluar rumah Pak Nggih, melakukan safar, di tempat mana kita ini dibolehkan untuk melakukan sholat qashar? Apakah ketika baru jalan beberapa kilo sudah boleh sholat qashar, atau harus melintasi kecamatan, melintasi kabupaten dulu baru melakukan sholat qashar? Nah, ini bab yang akan kita bahas. Al-maudhi' alladhi yabda'u minhu al-musafir bil qashar. Tempat yang dibolehkan pertama kali untuk melakukan sholat qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ittafaqal fuqaha ala anna awwalas safar alladhi yajuzu bihi al-qasar wa nahwahu huwa ayyakhrujal musafir min buyutil balad allati kharaja minha wa yaj'aluha wara'a dhuhri. Dalam masalah ini Bapak Ibu sekalian, seluruh ulama sepakat, artinya tidak ada khilaf dalam masalah ini. Semua ulama sepakat seorang musafir baru boleh memulai sholat qashar ketika dia sudah keluar dari baladnya. Ini yang harus kita garis bawahi, keluar dari baladnya, atau dia sudah melewati bangunan pertama kali dari balad berikutnya. Jadi ini balad A, balad B. Kalau orang itu sudah melewati perbatasan dan sudah melewati bangunan pertama yang ada di balad B, maka disitulah dia sudah boleh mengqashar sholatnya. Maka yang menjadi pertanyaan, balad niku nopo Pak? Nah, ini yang jadi patokan para ulama fikih. Dalam mengistilahkan wilayah, kalau kita kembalikan kepada istilah fikih, para ulama menggunakan 3 istilah untuk menggambarkan satu wilayah. Yang pertama, misrun. Kemudian yang kedua, baladun. Yang ketiga, qaryatun. Nah, kalau al-balad dalam juz amma apa artinya? Al-balad, surah al-balad berarti artinya negeri. Nah, negeri niku napa? Masa negeri itu negara? Nah, kan terlalu jauh Pak. Nah, maka ini kita harus tahu patokan disebut dengan misr itu apa, disebut dengan balad itu apa, dan disebut dengan qaryah itu apa. Yang pertama, suatu wilayah disebut dengan misrun ketika dalam wilayah itu ada 3 fasilitas publik. Yang pertama, di situ ada hakimun syar'iyun, ada departemen kehakiman. Berarti nopo? Ada pengadilan. Kemudian yang kedua, di tempat itu ada syurtiyun, kantor polisi. Dan yang terakhir, di tempat itu harus ada sukun, pasar. Berarti kalau di sebuah wilayah ada pasar, ada kantor polisi, ada pengadilan, maka wilayah itu disebut dengan misrun. Kemudian yang kedua, baladun. Baladun itu artinya ma khalat an ba'di hadhil makan. Wilayah yang di dalamnya tidak ada beberapa tempat ini. Jadi mungkin di wilayah ini ada pasarnya, ada kantor polisinya, tapi tidak ada pengadilannya. Atau mungkin ada pasar, ada pengadilan, tapi tidak ada kantor polisinya. Ini disebut dengan baladun. Tapi kalau yang ketiga, yang disebut dengan qaryatun, artinya sebuah wilayah yang tidak ada 3 fasilitas ini. Tidak ada kantor polisi, tidak ada pengadilan, dan tidak ada pasar. Maka 3 istilah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia,
bisa kita simpulkan Misrun itu kabupaten. Gini apa mboten? Karena di situ ada pasar, ada pengadilan negeri atau pengadilan agama. Di situ juga ada Polres. Gini apa mboten? Berarti Misrun niku kabupaten. Kemudian baladun, berarti napa baladun? Kecamatan. Karena di balad di situ ada pasar, kemudian di situ ada polsek, tapi tidak ada pengadilan. Betul atau tidak? Nah, berarti balad niku napa? Kecamatan. Kalau Qaryah berarti artinya desa. Nah, Qaryah itu artinya desa. Walaupun pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, pembagian wilayah ini, pembagian Misrun, kemudian baladun dan Qaryatun, ini tidak hanya dibagi seperti kabupaten, kecamatan, dan desa. Tapi pada prinsipnya pembagian ini berdasarkan ketersediaan 3 fasilitas ini. Sehingga kalau misalnya di Indonesia, di desa itu masih ada pasar enggak Pak sebenarnya? Masih ada kan? Maka sebenarnya desa itu tidak bisa disamakan dengan Qaryatun. Karena Qaryatun itu kan tidak boleh ada pasar, tidak boleh ada pengadilan, dan tidak boleh ada kantor polisi. Maka seharusnya desa di Indonesia itu bisa naik level menjadi apa? Nggih, menjadi Qaryatun nopo baladun? Menjadi baladun. Nah, jadi desa dalam istilah fikih, desa di Indonesia itu sebenarnya bisa naik level menjadi baladun. Tinggal nanti kata para ulama melihat luas wilayahnya Pak. Kalau desa tapi kok terlalu luas, ya dia mohon maaf, kalau desa tapi kok sempit, ya dia kembali kepada istilah Qaryatun. Tapi kalau wilayah itu agak luas, maka dia disebut dengan baladun. Maka dalam masalah ini, kalau kita perhatikan pendapat para ulama, seseorang itu berarti baru boleh mengqashar sholatnya ketika dia sudah melewati kecamatannya. Ini kesimpulannya Pak. Kalau jenengan sudah melewati kecamatan, baru boleh jenengan melakukan sholat qashar. Jenengan mau ke Surabaya, kemudian kalau jenengan sudah melewati Buduran, sudah melewati Buduran, mampir di pom bensin Buduran, atau di situ ada masjid, masjid yang besar-besar pinggir jalan, jenengan di situ boleh mengqashar sholat. Jadi mengqashar sholatnya bukan ketika masih di kecamatan Sidoarjo Pak. Tidak boleh mengqashar sholat ketika di Masjid Agung, karena Masjid Agung masih kecamatan Sidoarjo. Maka harus keluar dari kecamatan Sidoarjo, masuk kecamatan Buduran, baru boleh mengqashar sholat. Dan ukuran ini Bapak Ibu sekalian, yaitu balad, disamakan dengan kecamatan. Kan kalau kita lihat kita berada di satu kecamatan menuju kecamatan berikutnya, ini kan kurang lebih jaraknya 3 sampai 5 km. Kurang lebih nggih, 3 sampai 5 km. Kita dari Sidoarjo ke Buduran kan paling tidak 5 km, Pak. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Sholaitu dzuhra ma'a Rasulillah bil Madinah arba'an." Aku pernah safar bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah masih berada di Madinah, beliau masih sholat 4 rakaat. Summa sholla al-asra bidhil hulaifa rakaataini. Kemudian ketika beliau masuk Dzul Hulaifah, masuk Bir Ali, beliau sudah mulai mengqashar sholatnya tinggal 2 rakaat. Jarak dari Madinah menuju Bir Ali itu 3 mil Pak, 4,8 km. Berarti Nabi ketika masih berada di kecamatan Madinah, mohon maaf kita menyebutnya kecamatan,
untuk mempermudah, masih berada di kecamatan Madinah, beliau belum mengqashar sholat, karena itu adalah kecamatannya sendiri, baladnya sendiri. Begitu masuk Bir Ali, masuk Dzulhulaifah, karena sudah beda kecamatan, barulah beliau mengqashar sholatnya menjadi 2 rakaat. Saged difahami, Pak? Ya. Maka kemudian pertanyaan berikutnya, ketika kita dalam perjalanan pulang kembali ke rumah, Pak, apakah boleh mengqashar sholat? Jenengan rumahnya di Sidoarjo, safar ke Surabaya, boleh. Nah, sekarang perjalanan pulang dari Surabaya ke Sidoarjo, mampir masjid, boleh tidak mengqashar sholat? Karena Sidoarjo ini kan tempat mukim jenengan. Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Tapi ada catatannya. Catatannya seperti ini. Kalau tadi dalam perjalanan berangkat, jenengan baru boleh mengqashar sholat ketika sudah keluar dari kecamatan Sidoarjo, karena itu balad jenengan. Maka dalam perjalanan pulang, walaupun Sidoarjo ini tempat mukim jenengan, jenengan tetap boleh mengqashar sholat, tapi dengan syarat selama jenengan belum masuk kecamatan Sidoarjo. Jadi persamaannya boleh mengqashar sholat selama tidak di Sidoarjo. Perjalanan berangkat harus keluar dari kecamatan Sidoarjo, perjalanan pulang sebelum masuk kecamatan Sidoarjo. Berarti kalau kita ilustrasikan, ada orang Sidoarjo kerjanya di Surabaya, tiap hari PP, Pak, pulang pergi. Maka orang Sidoarjo yang kerja di Surabaya, ketika dia di kantor atau mungkin dalam perjalanan pulang ke Sidoarjo, boleh dia mengqashar sholat setiap hari, dengan catatan sebelum dia masuk Sidoarjo. Berarti ketika masih di Waru, boleh atau tidak, Pak? Boleh. Ketika masih di Waru mampir sholat, boleh. Ketika masuk Buduran masih boleh. Baru nanti naik jembatan layang, itu sudah wilayah Sidoarjo, maka tidak boleh mengqashar sholat. Ngoten nggih? Jadi patokannya adalah balad kita, kecamatan di mana kita tinggal. Apa dalilnya? Ada 3 dalil dalam masalah ini. Yang pertama, yang tadi sudah saya sampaikan, Nabi ketika safar keluar dari Madinah, ketika beliau masih berada di Madinah, beliau masih sholat 4 rakaat. Tapi begitu beliau masuk Bir Ali, masuk Dzulhulaifah, beliau sudah sholat 2 rakaat. Begitu pula dalam perjalanan pulang, dalam riwayat itu disebutkan ketika Nabi masih berada di sebuah daerah namanya Usfan, beliau masih sholat qashar 2 rakaat. Karena Usfan ini bukan Madinah. Tapi begitu beliau masuk Madinah, beliau sudah tidak mengqashar sholatnya. Berarti ini menjustifikasi tadi, Pak, berdasarkan kecamatan di mana Rasulullah tinggal, yaitu Madinah. Kemudian yang kedua, dalam sebuah riwayat juga disebutkan Ali bin Abi Thalib ketika beliau datang dari Basrah menuju Kufah. Karena dalam masa pemerintahan Ali ini kan dipindahkan, Pak nggih, dari Madinah ke Kufah. Karena di Madinah di situ ada gejolak, kondisi politik tidak stabil setelah kematian Utsman, akhirnya dipindah di Kufah, di Irak. Nah, Ali bin Abi Thalib ketika pulang dari safarnya, ketika beliau memasuki Basrah, beliau masih mengqashar sholatnya. Tapi ketika beliau sudah masuk Kufah, yang itu wilayahnya beliau sendiri, beliau melaksanakan sholat secara sempurna, tidak diqashar sholatnya. Kemudian dalil yang ketiga, perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sholatlah 2 rakaat sebelum memasuki balad kalian. Artinya sholatlah 2 rakaat ini perintah apa, Pak? Qashorlah sholat kalian sebelum memasuki
balad kalian atau kecamatan kalian. Namun jika kalian telah memasuki balad kalian, maka sholatlah secara sempurna. Oke, jadi tidak perlu ragu Pak. Barangkali di sini ada yang kerja di Surabaya Pak, ada yang PP, ada nggih? Nah ini bisa disampaikan, tidak usah ragu, boleh mengqashar sholat. Boleh mengqashar sholat dengan catatan ketika pulang belum masuk wilayah Sidoarjo. Bukan Kabupaten Sidoarjo Pak nggih, Kecamatan Sidoarjo. Karena balad itu tadi disamakan dengan kecamatan. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, ini yang menurut saya paling penting terkait miqdaruz zaman alladzi yaksuru fihi idza aqamal musafir fi maudhi. Batasan waktu seseorang dibolehkan mengqashar sholat. Artinya kita ini kalau datang ke satu kota itu boleh mengqashar sholat berapa hari. Nah, ini materi yang terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita fahami dalam masalah ini, sebenarnya yang jadi patokan bukan berapa hari kita menginap di satu tempat, tapi yang menjadi patokan para ulama yaitu kita niat mukim di tempat tersebut berapa hari. Nah, ini kebanyakan kita itu kalau mengukur berapa hari boleh mengqashar sholat itu berdasarkan, oh saya menginap 2 hari, 3 hari, kan seperti itu. Hanya boleh 2 hari, 3 hari. Tapi sebenarnya yang jadi patokan itu bukan itu Pak. Tapi kita ketika sebelum menjadi musafir, sebelum berangkat, kita sudah punya niat. Nanti kita datang ke kota B itu berapa hari, kita mukim di situ berapa hari. Ini yang mempengaruhi. Kenapa? Karena adanya niat untuk bermukim di satu tempat, maka ini merubah status kita dari seorang musafir menjadi mukim. Misal panjenengan ada acara di Jakarta, tapi ketika jenengan di Sidoarjo, jenengan sudah beli tiket pulang pergi, sudah beli tiket PP-nya Pak. Nanti saya berangkat hari ini, pulang hari ini. Berarti kan jenengan sudah tahu jenengan berapa hari di Jakarta. Jenengan kan sudah niat berapa hari di Jakarta. Maka dalam kondisi seperti itu, status jenengan sudah berubah dari musafir menjadi mukim. Maka yang menjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama, niat berapa hari kita menginap di satu tempat yang membuat status kita itu berubah dari musafir menjadi mukim. Yang pertama, qala al-Hanafiyah, dalam madhab Hanafi disebutkan, yasirul musafir mukiman wa yamtani'u alaihi al-qasru idza nawa al-iqama fi baladin 15 yauman fasaidan. Fa inna wa tilkal muddah lazimahu al-itmam wa inna wa aqalla min dzalika qassara. Dalam madhab Hanafi disebutkan, seorang musafir dia berubah menjadi mukim ketika dia sudah berniat mukim di satu tempat selama 15 hari. Berarti apa? 2 minggu. Kalau ada orang sebelum berangkat dia sudah niat, oh nanti saya di kota A 15 hari, atau mungkin lebih dari 15 hari sampai 1 bulan misalnya Pak. Maka ketika itu, sejak dia datang pertama kali di kota tujuannya, dia sudah tidak boleh mengqashar sholat. Paham nggih? Jadi saya mau ke Jakarta 15 hari. Maka kalau saya datangnya ini hari Selasa, sejak hari Selasa itu saya sudah tidak boleh mengqashar sholat. Karena status saya bukan musafir lagi. Saya sudah seorang mukim yang punya niat mukim di Jakarta selama 15 hari. Tapi kalau jenengan niat mukim di Jakarta kurang dari 15 hari, berarti niat mukim 1 sampai 14 hari, jenengan boleh mengqashar sholat selama 14 hari. Nah, ini dalam
madhab Hanafi. Jadi kalau niatnya itu Pak pas 2 minggu nggih. Jadi pas 14 hari jenengan boleh mengqashar salat selama 14 hari di Jakarta. Tapi kalau niate wis keleben sedino, wah iki 15 dino iki. Nah, atau mungkin lebih dari 15 hari, maka sejak kedatangan di Jakarta, sejak hari pertama di Jakarta sudah tidak boleh mengqashar salat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan, ini langsung saya terjemahkan, jika kamu memasuki suatu negeri dan kamu adalah seorang musafir dan di dalam hatimu ada keinginan untuk mukim di negeri tersebut selama 15 hari, maka sempurnakan sholatmu. Akmilis sholat, sempurnakan sholatmu. Ingat ya, menyempurnakan sholatnya ini bukan hari ke-15, bukan Pak, tapi sejak hari pertama. Wa in kunta la tadri matatat an faksir. Tapi kalau kamu tidak tahu saya nanti mau mukim berapa hari, kamu boleh mengqashar sholat. Nah, jadi inilah Pak yang membedakan orang itu boleh qashar atau tidak, yaitu ada niat atau tidak untuk mukim selama beberapa hari. Maka mafhum mukhalafahnya Pak, ketika kita datang ke satu tempat tapi kita tidak punya niat sama sekali, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke daerah kita atau berapa hari kita akan mukim di situ, wis pokok ngenteni urusanku mari, maka di situ jenengan boleh mengqashar sholat terus walaupun berbulan-bulan. Nggih. Jenengan datang ke Jakarta, tapi jenengan belum megang tiket pulang, karena jenengan tidak tahu kapan saya harus balik ke Sidoarjo. Pokoknya ngenteni urusanku mari nang Jakarta, aku baru balik. Maka walaupun jenengan di Jakarta 2 bulan Pak, jenengan boleh mengqashar sholat selama 2 bulan di Jakarta. Nah, ini pentingnya niat Pak. Jadi niat itu bisa mempengaruhi status ibadah kita dan status kita sebagai musafir atau mukim. Dan ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Disebutkan dalam riwayat, Abdullah bin Umar pernah datang ke suatu negeri yang saat ini disebut sebagai Azerbaijan. Dan di Azerbaijan itu Abdullah bin Umar mengqashar sholatnya selama 6 bulan berturut-turut. Jadi mboten 2 bulan lagi Pak, 6 bulan berturut-turut beliau mengqashar sholatnya. Kenapa 6 bulan mengqashar sholat? Karena Abdullah bin Umar sejak berangkat, beliau belum tahu saya di Azerbaijan ini berapa hari. Nah, beliau tidak tahu. Nah, makanya tidak heran Nabi SAW ketika ekspedisi perang Pak, ketika ekspedisi perang itu kan tidak tahu perangnya kapan selesainya. Maka biasanya Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk mengqashar sholat. Karena selain perang itu wilayah darurat, kemudian yang kedua, perang tidak diketahui kapan selesainya, maka mereka mengqashar sholat karena tidak ada niat untuk mukim selama beberapa hari di tempat tersebut. Oke? Jadi ini yang membedakan. Tapi jangan sampai dipermainkan Pak, masalah niat. Nah, ini nanti tahu celahnya. Wah, berarti gak usah niat iki. Ya wis, angger teko ae berarti. Nah, angger teko akhirnya nggih qashar salat terus. Hati-hati Pak. Karena fikih itu Pak hanya bisa menghukumi ibadah zahir kita. Jadi kalau secara fikih kelihatannya benar, ini mengqashar salat 6 bulan berturut-turut atau 2 bulan berturut-turut boleh. Secara fikih boleh. Tapi yang menghukumi ibadah kita secara batin itu siapa? Allah. Jadi secara fikih boleh saja manusia menghukumi, oh itu sah, boleh-boleh saja. Tapi kalau niat kita salah Pak, jadi kita ini aslinya males sholat, nah, tapi berlindung di balik kata mukim atau musafir tadi, nah ini yang salah. Allah tahu Pak isi hati kita. Nah, saya punya teman Pak seperti itu, mohon maaf ya, ini sebagai pelajaran. Ketika studi di Pakistan dulu, saya punya teman saya ini tidak pernah sholat zuhur tepat pada waktunya, mesti dijamak qashar kali sholat asar.
pun jamak dikosor pisan. Nah, apa alasannya? Loh, saya ini kan musafir. Saya belum tahu berapa bulan saya di Pakistan. Nah, itu alasannya, Pak. Walaupun saya tahu sebenarnya dia mengkosor sholat bukan karena itu, tapi karena aslinya areke males sholat. Nah, kalau semerap nggih, arek iki males sholat. Subuh jam 6. Nah, wah, iki arek iki berarti mempermainkan atau memanfaatkan rukhsah. Ya, ini hati-hati, Pak. Nggih. Jadi Allah itu bisa menghukumi ibadah batin kita. Secara fikih mungkin sah, tapi secara batin Allah mengetahui isi hati kita. Baik, kemudian yang kedua, ini kurang berapa menit, Pak? Maksudnya memasuki waktu sholat isyraq, Pak. 3 menit. 5 lebih 9 itu tuluk, Pak, terbit. Nah, ditambah 15 menit berarti 5.24 itu baru boleh sholat isyraq, Pak. Berarti masih ya 14-an menit nggih, 15 menit. Nggih, enggak apa-apa. Kita selesaikan sedikit. Lanjut nomor mboten? Lanjut nggih. Baik. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, qala al-Malikiyah wa Syafi'iyah idza nawal musafir iqamah arba'ati ayyam bi maudhi atamma sholatahu. Kalau dalam madhab Maliki dan Syafi'i, jika ada seorang musafir niat bermukim di satu tempat selama 4 hari, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Jadi kalau sudah jelas, Pak, jenengan misalnya ada acara nopo nggih, diklat atau apa misalnya, sudah jelas di situ 4 hari acaranya, maka sejak hari kedatangan di tempat itu sudah tidak boleh mengqashar sholat. Tapi kalau niat jenengan mukim di satu tempat dan itu kurang dari 4 hari, berarti 1 sampai 3 hari jenengan boleh mengqashar sholat. Jadi ini bedanya cuma 1 hari, Pak. Kalau jenengan niatnya cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, masih boleh mengqashar sholat. Tapi kalau sudah niat 4 hari mukim di satu tempat, sejak hari pertama sudah tidak boleh mengqashar sholat, karena status jenengan sudah berubah menjadi seorang mukim, bukan lagi seorang musafir. Maka dalil yang digunakan oleh madhab Maliki dan madhab Syafi'i yaitu hadis dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fi umratihi salasan yaksur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umrah di Mekah selama 3 hari beliau mengqashar sholatnya. Jadi Nabi tidak mengqashar sampai hari keempat, tapi mengqashar hanya sampai hari ketiga saja, karena memang beliau mukim di situ 3 hari. Nabi ketika beliau umroh di Mekah dan umrohnya itu 3 hari, maka beliau mengqashar sholatnya. Ini dalil yang digunakan oleh madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Namun yang menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, dalam madhab Maliki dan madhab Syafi'i, hitungan 3 hari ini tidak termasuk yaumud duhul wa yaumul khuruj, hari kedatangan dan hari kepulangan atau hari kembali. Jadi tidak dihitung. Jadi 3 hari ini murni mukim di tempat itu, bukan termasuk hari kita datang di tempat tersebut. Misal kita datang ke Jombang, kita datang ke Jombang misalnya Senin sore. Kita datang ke Jombang Senin sore. Kemudian kita balik Kamis sore. Nah, kita balik Kamis sore. Berarti itu hitungannya berapa hari, Pak? Datang Senin sore, balik Kamis sore. Berapa hari? Berapa hari? 3 atau 4 hari? 3 hari. Ya, atau mungkin baliknya Jumat sore, itu kan sebenarnya 4 hari.
Tapi karena Senin sore itu dihitung sebagai hari kedatangan, maka hari pertama adalah hari Selasa. Berarti tetap boleh qashar sholat atau tidak? Tetap boleh atau tidak, Pak? Boleh. Nggih, boleh. Nah, karena tadi hari datangnya tidak dihitung. Ngoten nggih? Ini dalam madhab Maliki dan Syafi'i. Kemudian yang terakhir, dalam madhab Hambali, idza nawa aksar min arba'ati ayyam atamma. Kalau ada seorang musafir yang niat mukim di satu tempat lebih dari 4 hari, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Maka kalau kita ringkas, Pak, seperti ini. Kalau tadi madhab Hanafi, maksimal niat mukimnya itu 14 hari. Lebih dari 15 hari sudah tidak dianggap musafir, dia sudah menjadi mukim. Kalau madhab Maliki dan Syafi'i, maksimal 3 hari. Kalau sudah niat mukim 4 hari, sudah dianggap menjadi mukimin. Kemudian yang terakhir, dalam madhab Hambali, kalau niat mukimnya itu 4 hari, masih dianggap musafir. Tapi lebih dari 4 hari, sudah dianggap sebagai mukim. Apa dalilnya? Dalilnya hadis dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, aqamna bi Makkah asyron naksurus sholah. Kami pernah mukim di Mekah selama 10 hari dan kami mengqashar sholat. Nah, ini kalau kita lihat hadisnya, Pak, secara tekstual, oh berarti selama 10 hari mukim di Mekah. Padahal kalau kita lihat konteks hadis ini, kita lihat asbabul wurudnya, ternyata Nabi yang benar-benar mukim di Mekah itu hanya 4 hari. Sedangkan mukim melebihi dari 4 hari itu di luar Mekah, di Mina. Nah, itu ternyata pada saat itu masih dihitung Mekah. Maka Nabi benar-benar mukim di Mekah pada saat itu 4 hari. Dan beliau mukim 4 hari di Mekah itu, dan beliau senantiasa melaksanakan sholat qashar. Jadi patokannya bukan 3 hari lagi, tapi 4 hari. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam beberapa kitab literatur fikih yang lain, ya, dalam literatur fikih yang lain, salah satunya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, kemudian Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jumhur ulama dalam masalah ini lebih condong kepada pendapat yang kedua, pendapat dari madhab Maliki dan madhab Syafi'i yang mengatakan seorang musafir dia dihukumi menjadi mukim dan tidak boleh mengqashar sholat ketika dia sudah niat mukim di satu tempat lebih dari 3 hari. Jadi patokannya berapa hari, Pak? 3 hari. Ingat, yang menjadi catatan bukan kita menginapnya di situ, tapi niat kita untuk mukim di tempat tersebut. Kalau niat kita mukim di situ 3 hari, boleh mengqashar sholat. Tapi kalau niat mukimnya sudah lebih dari 3 hari, harus menyempurnakan sholat sejak hari pertama. Oke? Jadi di situ bukan masalah nginapnya berapa hari, tapi niat mukim berapa hari. Maka tadi perlu kami tekankan, kalau kita tidak memiliki niat apapun atau niat mukim berapa hari di satu tempat, kita boleh melaksanakan sholat qashar terus menerus dengan catatan menunggu urusan kita selesai. Jadi patokannya bukan lagi hari, Pak, tapi menunggu urusan itu selesai. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pada saat perang Hunain, pada saat beliau perang Hunain, beliau mengqashar sholatnya selama 18 hari. Nah, jadi tadi patokannya perang. Berarti kalau tentara-tentara kita, Pak, yang dikirim di Papua, boleh tidak mengqashar sholat? Boleh.
Karena wilayah darurat, nyawa terancam, dan mereka belum tahu ditugaskan di sana sampai berapa bulan. Nah, boleh seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada pertanyaan? Nggih, monggo Pak. Safar pada hari Jumat, nggih, safar pada hari Jumat. Baik. Nggih. Nggih. Baik. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, terkait mengqashar hari Jumat atau menjamak qashar kan ngoten nggih. Karena kalau Jumatnya kan sudah 2 rakaat, nanti diqashar tinggal 1 rakaat, Pak. Baik. Memang ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama tidak membolehkan untuk menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Tapi mohon maaf, kalau kita lihat dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, walaupun di situ ada perbedaan antara putusan tarjih pusat dengan putusan tarjih daerah, Pak. Mohon maaf. Tapi di situ disebutkan dalam sholat Jumat, hari Jumat juga tidak ada masalah untuk menjamak qashar dengan sholat asar, karena status sholat Jumat di situ juga sama dengan sholat zuhur, sehingga di situ tidak ada perbedaan hukum. Ini yang kami ambil. Jadi dalam masalah ini kami tetap membolehkan jenengan safar mampir sholat Jumat di masjid pinggir jalan, tidak apa-apa. Setelah itu berdiri lagi untuk menjamak dengan sholat asar, dan sholat asarnya di qashar juga tidak masalah. Jadi 2 ketemu 2. Baik, itu yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, terkait dalam prosesi ibadah haji. Nggih. Padahal setiap hari kita itu kan dalam kondisi musafir. Kemudian kita hanya mengqashar ketika di Arafah. Nah, ini sebenarnya lebih kepada mengejar fadilah. Lebih kepada mengajar fadilah, Pak. Jadi kalau kami pribadi sebenarnya tidak masalah, ya. Tapi yang menjadi masalah adalah kita kan sudah tahu niat mukim di situ berapa hari. Nah, itu yang menjadi masalah. Kita kan kalau haji kan sudah tahu, Pak. Berapa hari rata-rata? 40 hari. Maka di situ berubah kondisi dari musafir menjadi mukim. Hanya pada satu kondisi, misalnya di Arafah, yang kemudian di situ ada yang sebagian masih mengqashar sholat, seperti itu, Pak. Jadi karena ada perubahan status, sudah ada niat, kita sudah tahu mukim di situ berapa hari, maka kembali menjadi seorang mukim, seperti itu. Sehingga dalam sholat-sholat yang lain kita tidak mengqashar sholat. Nah, begitu juga kalau ditanya kan, apa enggak qashar eman? Nah, ado-ado ya nang Masjidil Haram kok sholat qashar. Nah, eman ngoten nggih. Nah, maka kita kan ingin untuk bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu lebih kepada motivasi saja. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Terus pundi, Bu? Nggih. Nah, kalau kita melihat kepada niat, Pak, kepada niat, itu sebenarnya niat kita itu kan sudah menjadi seorang mukim, karena kita sudah lebih dari 3 hari, lebih dari 4 hari. Nah, tapi kemudian qasharnya itu lebih kepada karena masyaqqah, karena kesulitan, karena ada aktivitas yang akan kita hadapi selanjutnya. Nah, sehingga itulah yang membuat kita itu lebih maslahat untuk mengqashar sholat. Nah, seperti itu. Jadi secara niat kita sudah menjadi mukim, tak? Tapi karena di situ ada masyaqqah, kita menjadi boleh untuk mengqashar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Sampun? Nggih. Nggih. Betul. Nggih. Bagaimana kita menganalisis perbedaan itu seolah apa ya?
Baik. Bagaimana kita bisa memobilisasi perbedaan itu sehingga ibadah kita itu lebih abdul itu gimana? Nggih. Jadi karena terjadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebaiknya kita memilih yang mana kan seperti itu, Pak nggih. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami posisi kita dalam memahami hukum Islam. Ada 3 tingkatan. Yang pertama mujtahid, kemudian muttabi, kemudian yang paling bawah adalah muqallid. Seorang mujtahid adalah mereka yang sudah bisa mengistimbatkan hukum, menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Dan di antara mujtahid itu adalah imam madhab. Mereka disebut dengan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu artinya seorang mujtahid yang dia tidak mengikuti kaidah berpikir mujtahid yang lain, tapi justru diikuti. Oke? Jadi tetap, Pak, imam madhab ini mereka adalah imamul mujtahidin, imam dalam berijtihad dalam persoalan fikih. Sehingga tidak tepat ada orang yang mengatakan saya tidak mengikuti ulama fikih tapi mengikuti ulama hadis. Nah, ini salah. Karena ulama fikih itu sudah pasti ulama hadis. Seorang ahli fikih sudah pasti dia pakar dalam hadis. Tapi seorang ulama ahli hadis belum tentu seorang ulama fikih. Karena kalau kita lihat dalam biografi ulama 4 madhab, semuanya memiliki kitab hadis. Mulai dari Imam Abu Hanifah, beliau punya Musnad Abi Hanifah, isinya 500 hadis. Beliau sangat ketat dalam menyeleksi hadis karena pada masanya sangat banyak hadis-hadis palsu dan beliau hidupnya jauh dari ulama-ulama Madinah. Imam Abu Hanifah berada di Baghdad, di Irak, itu jauh dari Madinah, Pak. Sehingga rawan namanya hadis-hadis palsu. Sebenarnya beliau bisa mengumpulkan banyak hadis, tapi yang beliau yakini benar-benar sahih hanya 500 hadis. Imam Malik punya kitab Muwatta, Imam Syafi'i punya Musnad Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad punya Musnad Imam Ahmad. Jadi ulama ahli fikih sudah pasti ulama ahli hadis. Kemudian tahapan yang kedua adalah muttabi. Muttabi itu adalah seorang yang mengikuti pendapat seorang mujtahid dan dia mengetahui apa dalil yang digunakan. Jadi ibadah ini tidak hanya sekedar ikut-ikutan, Pak. Kita sholat kenapa takbiratul ihram seperti ini, kita tahu dalilnya walaupun tidak hafal. Yang penting pernah ngaji dalilnya. Kalau kita sudah memahami dalil yang digunakan oleh para ulama mujtahid, kita adalah seorang muttabi. Kemudian yang terakhir adalah seorang muqallid, yaitu seseorang yang dia mengikuti pendapat seorang ulama tapi tidak tahu dalilnya. Wes pokoknya aku melok ulama iki, aku melok kiai iki, aku melok ustadz iki. Wes pokoknya aku yakini lek melok ustadz iki mlebu swarga. Nah, misalnya seperti itu. Lek melok kiai iki wes pasti nyekel kuncine swarga, misalnya seperti itu. Nah, ini namanya muqallid. Maka kalau kita menimbang diri kita masih dalam tahapan muqallid, maka kita harus naik level, Pak. Kita harus sering mengkaji, kemudian kita harus sering membaca pendapat para ulama, dan kita harus mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama. Setelah kita mengkaji dalil-dalil para ulama, kalau kita belum bisa memutuskan mana yang lebih roji, maka di sini ada 2 pendapat. Yang pertama, ada yang berpendapat bagi seorang pemula dia ikut pendapat ulama madhab tertentu dulu saja, itu lebih aman daripada dia bebas menafsirkan sendiri. Itu lebih baik ikut ulama madhab. Jadi sesalah-salahnya pendapat ulama madhab itu, Pak, masih benar dibandingkan kita berijtihad sendiri. Kita membaca Quran bermodalkan Quran tarjamah, menyimpulkan hukum sendiri, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kita mengikuti pendapat ulama madhab. Kalaupun itu ternyata salah, itu lebih selamat. Nah, tapi kalau ternyata kita ini sudah sering mengkaji, mohon maaf, kemudian wawasan kita sudah lebih luas, maka di situ kita sudah bisa memilih dan memilah. Oh, pendapat ulama ini ada kelemahan di sini.
pendapat ulama ini ada kelemahan di sini. Maka dalam hal ini kita bisa membaca pendapat ulama-ulama lain di luar madhab. Jadi untuk mentarjih, untuk mencari pendapat mana yang paling benar di sekian ulama madhab ini, kita bisa mencari pendapat lain di luar ulama madhab. Karena pendapat di luar ulama madhab sudah pasti ketika berijtihad mereka juga akan melihat ijtihadnya ulama madhab. Mohon maaf, hari ini ada yang bilang, oh saya ikut ulama ini saja karena bukan ulama madhab. Padahal ulama ini Pak ketika menyimpulkan hukum juga melihat, oh Hanafi seperti ini, Maliki seperti ini, Syafi'i, Hambali seperti ini. Cuman menurut beliau setelah ditimbang kemudian setelah dianalisa, ini yang paling sahih berdasarkan kesahihan dalilnya. Ngoten nggih? Jadi kita harus naik level Pak, jangan hanya muqallid terus melok-melok tapi nggak ro dalile. Kita harus tahu dalil dalam mengerjakan satu ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Kita akhiri dengan kafaratul penutup. Mukim. Nggih. 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 Jadi di Surabaya tidak ada rencana mukim. Nggih. Nggih. Yang bersangkutan ini kerjanya tadi di mana, Pak? Sidoarjo. Orangnya domisil di Surabaya. Kemudian pulang pergi. Oh, beberapa hari menginap di Sidoarjo. Nggih. Kemudian nggih. Maka kembali lagi kepada niat mukimnya Pak. Misal tadi dalam 1 minggu dia mukim di Sidoarjo selama 3 hari, atau mungkin dia sudah tahu dia akan menginap 4 hari, maka dalam posisi itu dia sudah tidak lagi musafir karena sudah ada niat untuk mukim selama beberapa hari. Jadi niatan ini Pak yang menunjukkan, yang membedakan kita ini musafir atau mukim. Maka walaupun dia domisilnya di Surabaya, tapi ketika di Sidoarjo kan memang ada yang pulangnya itu hanya beberapa hari, ngoten nggih, lebih lama di tempat kerjanya. Kalau memang dia sudah tahu hitungan pastinya, saya sudah pasti di Sidoarjo ini nginap 4 hari, maka ketika itu dia sudah menjadi mukim, bukan lagi musafir. Maka sejak hari pertama, misal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya sudah sholatnya secara sempurna. Nah, seperti itu. Ngoten nggih. Jadi niat untuk mukim berapa hari di satu tempat itu yang menentukan kita mukim atau musafir. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Nggih, mangke setelah kajian mawon nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.